berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, takkan berakhir di hidupku. Dan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, takkan berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mau sekolah minggu. Terima kasih sudah menjaga kami. Berkati Om Tante yang akan mengajar kami. Dan berkati juga teman-teman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Nah, terima kasih ya untuk Caca yang sudah mempersembahkan lagu pujian dan juga Aaron yang sudah mengawali dengan doa untuk ibadah kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat Misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri."
Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke sungai. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan yang berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah anak-anak, sudah dengarkan firman-Nya hari ini? Hari ini kita sudah belajar dari Abram. Ya benar, dari Abram yang mengalah kepada Lot keponakannya. Ayo, siapa di sini yang suka mengalah atau yang tidak suka mengalah sama teman-temannya atau sama kakak adiknya? Nah, hari ini kita belajar bahwa ketika Abram itu mengalah, maka Tuhan justru memberikan yang terbaik bagi Abram. Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan Abram, karena Abram itu menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kita juga mau belajar bahwa ketika kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, kita belajar mengalah, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan Tuhan yang akan menyediakan apa yang kita butuhkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah anak-anak, setelah ini kita akan menghafalkan ayat emas bersama Tante Melin. Shalom anak-anak. Ini kita akan kembali menghafal ayat emas, yaitu di dalam Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sekali lagi, Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sudah hafal belum? Kalau sudah hafal, jangan lupa nanti dikirim ke Om dan Tante video atau voice note-nya. Tante tunggu. Nah, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah menghafal ayat emas. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi tidak lupa kita juga akan memberi korban persembahan buat Tuhan. Oke, sekarang kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang sudah menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu. Kami juga akan memberikan korban persembahan kami buat Engkau ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak yang sudah memberi dengan kesungguhan hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi. Yuk sekarang kita yel-yel dulu. Hagios Kid, love Jesus. Sampai jumpa minggu depan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan.